Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah bunda sekalian dimanapun ayah bunda berada ya. Alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah. Mudah-mudahan ayah bunda sekalian pagi hari ini diberikan karunia kesehatan ya, keberkahan, kemudahan berbagai macam urusan, dan dimudahkan di dalam mendidik generasi terbaik ayah bunda sekalian, anak-anak ayah bunda sekalian. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ali Muhammad. Salat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan materi kedua. Kemarin kita berbicara mengenai sebuah kisah kecil yang diambil dari hadis tentang Rabi'ah bin Ka'ab, bagaimana misi mulianya dia adalah ingin masuk ke dalam surga Firdaus bersama dengan Rasul kita alaihi salatu wassalam. Kemudian kita lanjutkan di materi sekarang. Yang kedua ini adalah tentang bagaimana anak-anak kita ini ya, menciptakan sebuah masterpiece ya. Mereka menjadi masterpiece, mereka menjadi generasi-generasi unggulan. Mereka menjadi bukan generasi-generasi patah hati, bukan generasi-generasi yang gampang patah, generasi-generasi medsos yang banyak sekali galaunya ya. Bagaimana dia bisa untuk menjadi generasi yang tangguh ke depan ya. Bagaimana dia menjadi generasi yang takwa tapi juga punya prestasi ya. Takwa dan berprestasi. Bagaimana anak-anak kita punya prestasi yang tinggi tetapi dibangun di bawah fondasi ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana semakin dia pinter, semakin dia takut sama Robnya, semakin takut sama Tuhan, semakin beradab terhadap ayah bunda sekalian, terhadap orang tua. Generasi-generasi ini yang kita rindukan. Ayah bunda sekalian, dalam Quran di surat ke 58 ayat 11 yang menjadi spirit dari educate ya, Allah berfirman, yarfa'illahu lazina amanu minkum walazina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang beriman yang yakin, utul ilma darajat, dan Allah akan memberikan ilmu. Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antara kamu dan yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ya. Artinya orang-orang ketika ingin naik derajatnya, ketika ingin sukses dalam dunia terlebih di akhirat, ya, sukses sejati di dunia dan di akhirat, maka dua hal ini yang harus dia penuhi. Yang pertama, dia punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu lazina amanu minkum walazina utul ilma darajat. Dia punya keyakinan, dia punya iman, dia punya keyakinan yang sangat tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya bahwa Allah itu nggak pernah zolim. Dia percaya bahwa takdir ini sudah Allah tentukan. Dia percaya Allah ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu betul-betul yang menguasai. Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih, yang memberi rizki, yang memberikan kemampuan. Dia percaya bahwa kalau dia bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia nggak akan pernah kecewa. Ini pondasinya. Dia percaya bahwa setiap ilmu yang dia dapetin itu adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia belajar fisika, ketika dia belajar matematika, ketika dia belajar komputer, ketika belajar engineering, ketika dia belajar arsitek, ketika dia belajar kedokteran, fakultas kedokteran, dia kuliah di sana, ketika dia belajar tentang kesenian, ketika dia belajar apapun, ya mungkin ada yang ingin jadi chef, bahwa semua ilmu itu Allah tuh mengetahuinya, dan Allah yang memberitahu kepada kita semuanya. Sehingga setiap penambahan keilmuannya dia itu bukan membuat dia jadi lebih sombong, enggak. Setiap penambahan keilmuannya dia menjadi dia lebih tawadu, lebih rendah hati, dan lebih takut sama Allah Subhanahu wa taala. Pondasi yang pertama tadi keimanan, keyakinan pada Allah. Yang kedua adalah keilmuan. Inilah dua hal yang kalau salah satunya hilang, ya, maka nggak mungkin naik derajatnya. Nggak mungkin naik derajatnya. Betapa banyak ayah bunda sekalian mereka yang cerdas secara pandangan manusia. Cerdas, gelarnya sampai dengan ke profesor, ya, secara keilmuan duniawi, ya mereka cerdas. Tapi berapa banyak orang-orang yang Allah hinakan dengan kecerdasannya? Betapa banyak, bukankah Fir'aun itu pun orang-orang yang cerdas? Fir'aun secara jadi raja, Fir'aun kaya raya, tetapi betapa
kedikdayaannya Firaun, ya kekayaannya justru malah membuat dia jadi terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi Spirit of 5811 ini akan kita breakdown ya perlahan-lahan bagaimana konsep ini itu kita akan coba untuk turunkan. Bagaimana konsep ini kita akan coba deliver secara praktikal nantinya. Ya pasti tentunya dengan banyak kekurangan ya karena saya pribadi kemudian tim juga pasti masih banyak belajar ya, tapi mudah-mudahan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bisa sama-sama membersamai anak-anak kita. Ayah bunda sekalian, ada satu hal yang menarik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah lama meninggalkan anaknya Ismail alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian satu saat turunlah wahyu, di mana yang kita kenal dengan peristiwa kurban. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak yang sangat disayanginya. Anak ini tuh anak-anak yang dinantikan. Nabi Ismail ini adalah anak yang sudah lama dinantikan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Tetapi kemudian setelah lagi senang-senangnya Ismail kecil tuh lagi lucu-lucunya, ya Allah minta menguji, Allah uji kesabaran dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan minta untuk disembelih. Ayah bunda sekalian, bagaimana sikap dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, sami'na wa ata'na, dijalanin tuh. Kemudian kita lihat bagaimana tanggapan dari Nabi Ismail alaihissalam ketika itu belum jadi nabi, ketika Ismail kecil. Apa jawabannya ketika Nabi Ibrahim mengatakan bahwa nak, aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Ya, apa jawaban Nabi Ibrahim? Apa jawaban dari Nabi Ismail alaihissalam ketika itu Ismail kecil? Maka kata Nabi Ismail alaihissalam, kalau itu perintah Allah, ya, maka lakukanlah. Insya Allah engkau akan dapati aku sebagai orang-orang termasuk orang-orang yang bersabar, katanya. Insya Allah. Jawaban seorang anak kecil lagi. Kalau kemarin kita mimpi seorang anak kecil, ya, meaningful mission seorang anak kecil Rabi'ah bin Ka'ab, bahwa dia ingin mencapai misi mulia itu masuk ke surga Firdaus. Kalau yang sekarang ini jawaban dari anak kecil lagi, tetapi jawabannya luar biasa. Maka kalau itu perintah Allah, lakukanlah. Insya Allah engkau akan dapati aku sebagai orang-orang yang sabar. Ini tuh anak kecil. Insya Allah kita bisa belajar banyak dari anak kecil ini. Ya. Bagaimana kualitas pendidikan orang tuanya yang diberikan sehingga anak ini tuh bisa menjawab keluar jawaban yang mulia seperti itu. Ayah bunda sekalian, mari kita lihat apa redaksi doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim itu berjauhan. Jadi Nabi Ibrahim ini pergi, kemudian menengok Nabi Ismail itu lama rentangnya. Ya. Jadi kalau mungkin saya masih ketemu anak saya tiap malam, ya, atau mungkin ayah bunda sekalian yang sering dinas luar kota, mungkin sebulan sekali masih sempat ketemu. Ya, apalagi sekarang nih ada teknologi video call. Ya, saya pribadi nih yang ketemu dengan setiap hari itu aja masih banyak kegagalan di dalam menanamkan kesabaran kepada anak-anak saya. Bagaimana bisa seorang Nabi Ibrahim yang jauh, ya, yang tanpa teknologi video call, ya kalau video call kan kita bisa mungkin kita sampaikan nasihat kita setiap hari ke anak, kita kirimkan voice note, setiap hari kita bisa call, tapi dulu tuh enggak. Siapa yang berperan atas kesolehan Nabi Ismail alaihissalam? Siapa yang berperan? Salah satunya kata para ulama adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa doanya? Bunda sekalian, doanya mungkin sudah kita hafal, ya. Doa yang sering kita hafal, sering kita lantunkan, Rabbi habli minats sholihin. Ya Allah, Rabb kami, habli, karuniakanlah kepada kami minats sholihin. Rabbi habli minats sholihin, anak-anak yang soleh. Ini doanya Nabi Ibrahim. Lihat dampak dari doa ini. Ismail alaihissalam, Ishak alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi abul anbiya, menjadi orang tuanya, anaknya itu menjadi apa? Para nabi. Salah satunya karena doa yang dipanjatkan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala terkabul dan jadilah dia anak-anak yang soleh. Ayah bunda sekalian, maka mari kita mendampingi anak-anak kita dengan doa. Doa terbaik yang kita miliki. Ini kunci, ya. Ini kunci untuk menjadikan anak-anak kita sukses di masa depan. Karena kita terbatas.
Saat ini mungkin ayah bunda menitipkan kepada Educate, mungkin ada yang program camp, ada program platinum private, ada program platinum class, ada program online. Ayah bunda bekerja. Waktu ketemu dengan Ananda sangat sedikit. Ya. Waktu interaksi yang berkualitas dengan Ananda sangat sedikit. Kemudian kepada siapa kita titipkan anak-anak kita? Maka yang pertama yang kemarin kita bahas adalah niat meaningful mission yang tinggi ya, yang bernilai. Yang kedua, saat ini yang ingin kita sampaikan, yang saya pribadi sampaikan ya dengan kekurangan saya, maka kita sama-sama membersamai Ananda dengan doa. Doa-doa terbaik. Doa-doa para nabi dan para rasul. Ya, doa-doa para alim, para ulama yang memang redaksinya itu betul-betul pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikan agar anak-anak hamba menjadi anak-anak yang soleh. Iringi mereka dengan doa. Kekuatan doa ini luar biasa. Menjangkau kekuatan-kekuatan fisik. Lebih besar dari kekuatan-kekuatan material yang tampak depan kita. Bagaimana doanya Nabi Yunus alaihissalam ketika ingin terbebas dari perut ikan. Bagaimana doanya Nabi Musa alaihissalam ketika dalam kondisi yang kekurangan. Bagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang tadi disebutkan. Yang kemudian juga ada doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang terbebas dari lemparan api, terbebas dari kobaran api. Apinya jadi dingin. Bahwa bagaimana doanya Nabi Musa alaihissalam ketika terjebak, dikejar sama Firaun di belakang, kemudian di depannya laut merah. Bahwa kita ya, harus menjadikan doa ini sebagai senjata utama kita. Senjata utama kita. Maka yang ingin kita sampaikan di materi hari ini adalah dampingi anak-anak kita dengan doa. Bagaimana kita mendoakan, betul-betul berdoa dengan rasa butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kita mengharapkan kebaikan pada anak-anak kita. Iya, memang kita mengharapkan kebaikan pasti gitu ya. Tapi seberapa sering kita berdoa? Seberapa serius kita berdoa? Seberapa lurus kita berdoa? Seberapa murni kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala? Seberapa kuat kita menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kekuatan doa ini ayah bunda sekalian. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah maka akan aku kabulkan. Tapi banyak di antara kita yang mungkin tidak merasakan terkabulnya doa. Tidak merasakan bahwa saya sudah berdoa tapi belum terkabul misalkan ayah bunda sekalian. Maka kita luruskan lagi niatan kita ayah bunda sekalian. Jadi bagaimana niatan kita itu lurus. Saya pingin punya anak yang soleh, ya. Saya pingin punya anak-anak yang berbakti, dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun malam. Saya dengan mohon izin kepada ayah bunda sekalian ya, mengingatkan pada diri sendiri bahwa mari kita sama-sama mendoakan. Ya, mari kita perkuat ibadah kita. Mari kita perbaiki sholat kita. Ya, mari kita perbaiki ketawakalan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita antarkan anak-anak kita ini yang sedang belajar itu dengan doa-doa terbaik kita. Ya. Dengan doa-doa terbaik kita. Ada banyak redaksi doa dan ayah bunda bisa doa dengan bahasa Indonesia, nggak masalah. Jadi bagaimana hati kita betul-betul mengagungkan Rob kita, Rabbul Alamin. Ya. Baik ayah bunda sekalian, kita review. Jadi yang pertama, bagaimana kita harus memiliki misi yang benar-benar tinggi dan mulia. Ya. Dan misi kita di dunia ini hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita tanamkan bahwa kepada anak-anak kita, nak, apapun profesi kamu ke depan, bahwa misi utamanya yang nggak boleh dilupakan adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah sama Allah, taat sama Allah. Seberapa pun tinggi jabatan kamu, seberapa pun tinggi profesi kamu nanti, seberapa pun banyak harta yang kamu kumpulkan, ingat, misi kita hanya satu, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan misi yang lurus itu kita sampai nanti di surga Firdaus. Yang kedua, setelah misi mulia itu maka kita kawal dengan doa. Kita kawal dengan doa. Ya, lebih detail mengenai doa mungkin insya Allah akan kita sharingkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya. Kita kawal dengan doa. Salah satu doa terbaik ya, yang diucapkan oleh seorang ayah kepada generasi berikutnya, Rabbi habli minas sholihin. Ya. Ada banyak doa. Ya. Ada Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama dan seterusnya. Ya. Baik ayah bunda sekalian, mudah-mudahan Allah berikan
kemudahan bagi kita ya untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita luruskan niat kita, ya, kita luruskan keinginan-keinginan kita hanya untuk yang terbaik bagi anak-anak kita, dan apa yang terbaik anak-anak kita menjadi anak-anak generasi yang paling bertakwa ya, menjadi imam, menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa ya. Rabbi habli minas shalihin ya. Mudah-mudahan doa tadi bisa kita praktekkan untuk mengawal keberhasilan anak-anak kita ya, dimanapun anak-anak kita sedang belajar saat ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.